Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, untuk setiap menit yang Anda gunakan untuk marah, Anda kehilangan 60 detik kebahagiaan. Tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 26. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah, bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan. Apabila aku berseru kepadanya, biarlah kamu marah. Tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah kemampuan manusia yang terbatas menegaskan kuasa Allah yang tak terbatas. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tiada Dendam, disusun oleh saudara rohani. Kisah inspiratif. Suatu kali ada seorang anak laki-laki bertengkar dengan kakaknya dan pengalaman tersebut meninggalkan perasaan pahit di dalam dirinya. Saat kakaknya ingin meluruskan permasalahan, ia tidak mau mendengarkan penjelasannya. Bahkan, ia tidak mau berbicara dengan kakaknya seharian. Waktu tidur pun tiba, dan ibu mereka berkata kepada sang adik, "Apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu perlu mengampuni kakakmu sebelum tidur? Ingat, Alkitab mengatakan kepada kita, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu." Efesus 4 ayat 26. Sang anak tampak kebingungan. Ia berpikir sebentar lalu berkata, "Tetapi bagaimana caranya agar aku bisa mencegah matahari tidak terbenam?" Sikap yang ditunjukkan oleh sang adik mengingatkan saya akan sikap sebagian orang Kristiani. Mereka marah kepada seseorang dan menyimpan dendam, saat dihadapkan dengan sikap mereka yang tidak bersedia mengampuni dan diminta untuk meluruskan permasalahannya.
mereka justru menghindar dan tidak mau menaati perintah kitab suci yang jelas. Memang benar kita tidak dapat mengubah hati orang lain. Akan tetapi, kita bertanggung jawab atas sikap kita sendiri. Alkitab berkata, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Efesus 4 ayat 32. Kita memang tidak dapat mencegah matahari untuk terbenam. Namun, kita dapat berhenti marah sebelum matahari terbenam. Dan itu berarti kita harus mengampuni. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. Sifat Allah yang tidak terbatas berarti Allah berada di luar dan tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Tidak terbatas berarti tanpa batas ketika kita merujuk Allah sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Secara garis besar kita menganggap Dia sebagai Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Maha Tahu berarti Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Ia memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Pengetahuannya yang tidak terbatas menyatakan dirinya sebagai penguasa yang berdaulat dan hakim atas segala hal. Allah tidak hanya mengetahui segala hal yang akan terjadi, namun juga mengetahui segala hal yang dapat mungkin terjadi. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan dosanya daripadanya. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ini. Salah satunya ialah ayat di 1 Yohanes 3 ayat 20. Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Maha Kuasa berarti Allah itu penuh dengan segala kuasa. Ia memiliki kekuasaan tidak terbatas. Memiliki seluruh kekuasaan ini penting sebab hal itulah yang membentuk kemampuan Allah untuk mewujudkan kedaulatannya. Karena Allah itu Maha Kuasa dan memiliki kuasa tidak terbatas, tidak ada yang dapat menggagalkan ketetapannya untuk terwujud. Termasuk, tidak ada yang dapat menghalangi atau menghindari tujuan ilahinya untuk terpenuhi. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ini. Salah satunya dalam Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Atau ketika menjawab pertanyaan murid-muridnya, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus menjawab, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 25-26. Maha Hadir berarti Allah selalu ada. Tidak ada tempat bagi saudara untuk bersembunyi dari kehadiran Allah. Allah tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Ia hadir di setiap waktu dan ruang. Kehadiran Allah yang tidak terbatas ini sangat penting karena ini menjadikan Allah bersifat kekal. Allah selalu ada dan akan selalu ada. Sebelum waktu dimulai, Allah telah ada. Sebelum dunia atau segala sesuatu dijadikan, Allah telah ada. Ia tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak pernah ada kesempatan di mana Ia tidak hadir. Tidak akan pernah ada kesempatan di mana Ia berhenti hadir. Kemudian, ada banyak ayat dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita sifat Allah yang satu ini. Salah satunya di Mazmur 139 ayat 7-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Karena Allah itu tidak terbatas, Ia juga dapat dikatakan luar biasa, yang berarti Allah jauh melebihi segala makhluk, lebih besar dari segala makhluk, dan berdaulat. Artinya, Allah itu jauh di atas, melebihi kita semua dan kemampuan kita untuk memahaminya. Jika Ia tidak menyatakan dirinya sendiri, kita tidak akan mengetahui atau memahami siapa dirinya sesungguhnya. Namun, beruntung Allah tidak pernah membiarkan kita menjauh darinya. Sebaliknya, Ia menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu umum, penciptaan alam semesta dan hati nurani kita, dan wahyu khusus, firman Tuhan dalam bentuk tulisan, Alkitab, dan firman Tuhan dalam bentuk daging, Yesus Kristus. Itu sebabnya, kita dapat mengenal Allah, dan kita dapat mengetahui bagaimana berdamai dengan Allah dan bagaimana bisa hidup sesuai kehendak-Nya. Terlepas dari kebenaran bahwa kita terbatas dan Allah tidak terbatas, kita dapat mengetahui dan memahami Allah sebab Ia telah menyatakan dirinya kepada kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.